Halo Sobat Prestasi, jumpa lagi di Prenov Talk. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi, video, game, dan animasi. Kembali lagi bersama saya, Elian Irfan Jilano. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Banung Grahita. Beliau merupakan salah satu juri dari bidang aplikasi, game, video, dan animasi. Kita kenalan dulu supaya lebih dekat ya. Silakan Pak Banung, boleh perkenalan. Oke, makasih ya. Perkenalkan, nama saya Banung Grahita, salah satu juri di bidang game, aplikasi, video dan animasi. Cukup panjang ya, jadi ingatnya agak susah nih urutannya ya. Yeah. Jadi game, aplikasi, video dan animasi seperti itu. Saya juri mewakili akademisi tapi juga aktif dalam industri ya. Saya aktif di Studio Kutub 3 namanya. Kami bergerak di bidang riset dan produksi film dan animasi. Luar itu biasa. Mungkin ya. Kita akan membahas detail tentang aplikasi dan game ya Pak khususnya. Oke, ya. Aplikasi dan game, berbicara tentang aplikasi dan game ini bidang yang sudah lama. Kita ketambahan yang baru, video dan animasi di tahun ini ya Pak. Nanti akan dibahas dengan Mas Faikar. Jadi kita di bidang aplikasi, game, video dan animasi ini akan ada dua pembahasan yang mungkin cukup berbeda gitu. Kita mungkin coba throwback ke belakang karena aplikasi dan game ini kita sudah dari lama ya Pak. Kira-kira pengalaman apa yang mungkin Pak Bandung rasakan ketika menjuri di offline, terus sekarang jadi online, terus inovasi-inovasi yang timbul sekarang di peserta 2021 seperti apa sih Pak? Oke, kalau untuk bidang aplikasi dan game sendiri, saya melihat antusiasmenya tahun ini cukup tinggi ya, karena yang masuk ke kami ini ada 101 proposal ya. Awalnya kamu mengira 101 proposal ini proporsinya dengan video dan animasi cukup tinggi. Yeah. Ternyata enggak juga gitu ya. Yang tinggi ternyata di aplikasi dengan game, terutama aplikasi ya. Peningkatannya dibanding tahun-tahun sebelumnya ini cukup lumayan ya. Artinya cukup signifikan meningkat. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin nggak nyampe 80, nggak nyampe 100. Tahun ini ada di kisaran 80-an dan 100 tadi gitu ya. Dan dari segi kualitas prototipe kita melihat ini ada perbaikan yang cukup positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari segi ide juga untuk aplikasi ini kita melihat ada ide-ide baru yang menarik tahun ini. Karena selain bicara aplikasi atau softwarenya, ada beberapa peserta yang dia juga membuat hardwarenya. Dan ini cukup menarik kalau buat kami. Kemudian di sisi yang game juga banyak peserta yang sekarang sudah mulai berani membuat game-game baik itu nanti sifatnya edukasi atau game-game yang mengangkat tema-tema lokal. Itu juga ada beberapa dan menurut saya itu cukup menarik. Ada perbedaan nggak sih Pak kalau di tahun-tahun sebelumnya mengenai inovasi di aplikasi dan game gitu? Apakah mereka ada jadi kendala untuk melakukan sebuah improvisasi atau inovasi yang baru, terbayangnya tuh kayak stuck di situ atau bahkan ada kemunduran? Bapak melihat inovasi dari siswa fenomenanya seperti apa? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, jadi ada beberapa kebaruan, misalnya mereka membuat tadi aplikasi untuk membantu petani itu dengan hardwarenya, kemudian aplikasi untuk membantu peternakan ikan gitu ya, untuk perikanan juga dengan hardwarenya, tapi juga masih ada beberapa mungkin ya karena dalam beberapa penyelenggaraan memang yang pernah menang adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya service ya, menghubungkan antara satu pihak penyedia jasa dengan konsumernya. Ya, model-model kayak e-commerce, kemudian model aplikasi transportasi dan segala macam. Nah, yang pola-pola seperti itu masih banyak nih. Dan kalau buat kita pola-pola seperti itu sudah tidak begitu menarik ya, karena berulang dan kita juga tahu. Emang e-commerce dan itu memang lagi tren, cuman sebenarnya kita di Fiksi ini mencari ide-ide baru yang keluar dari pakem itu. Itu sih. Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tadi Bapak bilang kan ada inovasi yang berulang. Sebenarnya titik apa sih yang ingin juri dapatkan khususnya dari bidang aplikasi dan game gitu? Kira-kira harapan peserta itu inovasinya sejauh mana dan titik berat juri itu di situ gitu loh. Oke, kalau bicara aplikasi ini nanti agak beda ya aplikasi dengan game. Ya, kalau aplikasi tujuannya adalah membantu mempermudah aktivitas masyarakatnya. Yeah. Sebenarnya di aplikasi kita berharap peserta ini benar-benar bisa membaca kebutuhan di sekelilingnya dia. Dan solusinya
tidak harus selalu menghubungkan antara penjual dan pembeli. Dia bisa langsung pada aktivitas yang spesifik. Misal kemarin ada yang dia monitoring untuk pertanian misalnya, pengairan dan segala macam, itu menarik karena memang kontekstual, dia berada di setengah masyarakat petani misalnya. Ada lagi yang perikanan misalnya, karena dia di nelayan misalnya. Tapi perikanan pun bukan hanya jual beli ya. Ini pun kebanyakan terjebaknya akhirnya tentang distribusi, delivery, jual beli. Membantu si peternak ikannya misalnya, atau membantu nelayan dan segala macam dalam proses mencari ikannya, itu juga bisa jadi satu aplikasi. Kemudian kalau di game, ya memang kalau gaming ini kan pastinya pasarnya adalah orang-orang yang suka main game, entertain. Tapi kita berharap sebenarnya dari peserta fiksi ini selain entertaining, mereka bisa ambil satu nilai tambah dari karyanya mereka. Jadi gaming misalnya untuk edukasi, itu udah pasti. Gaming untuk promosi budaya misalnya, atau promosi wisata alam dan lain sebagainya, itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi karya gaming yang dia punya nilai tambah, seperti itu Mas. Nah, tadi kan berbicara kita tentang inovasi, inginnya Yuri itu seperti apa ke depannya. Terus kalau kita geser tentang aspek bisnisnya, kira-kira kaitan apa yang bisa disinggung gitu Pak? Oke, terus terang kalau aspek bisnis di bidang aplikasi dan game, termasuk juga video dan animasi, tahun ini kita masih memberikan toleransi ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya memang banyak proposal peserta yang masuk ke kami sebagai sebuah bisnis memang belum terlalu lengkap ya, belum siap sebagai satu bisnis yang nanti yang bisa langsung dikerjakan gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang masuk ke kategori ongoing, ya sebenarnya bisnisnya belum benar-benar matang. Ya, tapi buat kita nggak masalah, karena yang kita lihat adalah ide-ide awal, gagasan mereka dalam membuat satu wirausaha seperti itu. Nah, sebenarnya yang kita lihat dalam proposal bisnis ini, satu, bagaimana peserta ini dia bisa mengidentifikasi pasarnya, mengidentifikasi penggunanya, gitu. Kira-kira di lingkungan mereka ada segmen pasar atau potensi pasar seperti apa, siapa yang kira-kira bisa saya sasar, target user atau target audiensnya. Kemudian kita sangat melihat kalau mereka sudah memilih satu segmen, si peserta ini dia bisa mengangkat value apa yang bisa penetrasi ke pasar tersebut. Ya, nah tentunya value ini yang sebenarnya kita pengen benar-benar gali. Value ini kan mengangkat satu nilai, keunikan, keunggulan, ide inovasinya akan muncul di situ. Nah, jadi beberapa kendala peserta dia belum bisa menyatakan value-nya dengan jelas. Nah, itu juga satu permasalahan nih. Jadi bukan hanya produknya kalau di bisnis, tapi adalah bagaimana teman-teman peserta ini mempresentasikan. Nah, itu yang jadi concern kita juga. Ya, idenya bagus tapi tidak terungkap. Ya, itu kita melihat potensi gitu ya. Ada yang kalau lihat produknya biasa, tapi dari ceritanya dia sebenarnya value yang ditawarkan sangat menarik. Nah, kita mencari seperti itu. Jadi kemarin juri-juri kita juga sudah berusaha. Kita memberikan komentar-komentar di setiap proposal siswa, karena harapannya nanti begitu masuk ke final presentasi memang sudah lebih siap. Terutama tadi, satu, tolong teman-teman yang nanti mungkin masuk final bisa menjelaskan value-nya dari usahanya mereka. Satu itu, value dan kaitannya dengan usernya atau dengan audiensnya. Sebenarnya sudah tercantum di BMC, tapi lebih jelasnya kalau saya tahu UI UX-nya itu ya Pak. Sebenarnya dari BMC-nya kemarin kita melihat ada sedikit kekurangan. Kalau segmen pasar mungkin cukup jelas, tapi begitu mengkaitkan dengan value-nya yang agak kurang. Jadi segmen pasar ini akan digait atau akan ditarik dengan tawaran apa? Ya tolong tawarannya diperjelas nih. Yang membedakan tawaran kalian dengan tawaran teman sebelahnya misalnya gitu ya, kompetitor lain, pesaing kalian di fiksi ini. Tawaran harus jelas dan benar-benar bisa memperlihatkan ke kami tawaran ini adalah tawaran yang tepat untuk masuk ke segmen pasar tersebut. Gitu Mas. Dan kemudian yang kedua yang mau kita lihat, teman-teman peserta sini punya tawaran. Sekarang gimana meyakinkan kami sebagai juri bahwa tawaran ini benar-benar bisa diwujudkan. Nah, itu yang namanya prototyping. Jadi kita pengen lihat juga bukan cuma sekedar ide ya, tapi kan kalau wirausaha artinya ide ini harus dieksekusi. Nah, kemampuan eksekusi itu akan dilihat salah satunya dari kemampuan buat membuat prototype. Seperti itu. Selanjutnya kan kita akan menghadapi
expo dan juga presentasi bisnis mereka ya Pak, secara langsung di final Expo Fiksi 2021 nanti. Kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Pak Bandung atau titik beratnya kira-kira untuk nanti mereka di expo nanti seperti apa? Oke, di expo adalah titik beratnya coba membuat satu presentasi yang singkat, menarik tapi padat isinya, jelas gitu ya. Tadi poin-poinnya ada sebenarnya di BMC itu sudah ada. Yang paling penting adalah siapa targetnya, value apa yang kalian tawarkan. Itu harus kalau bisa dinyatakan secara singkat ya. Kita bikin kalau istilahnya Pak Mas Faikar kemarin elevator pitch gitu ya. Satu pitching dengan satu kalimat atau satu paragraf lah, jangan panjang-panjang, yang menjelaskan sebenarnya value apa yang kalian bawa ya. Kemudian bagaimana value tersebut diperlihatkan. Karena kan kita melihatnya produk ya, tawarannya adalah pasti produk gitu. Perlihatkan produknya, perlihatkan kemampuan kalian untuk merealisasikan nilai yang ingin diangkat tersebut ya. Dalam bentuk produk. Produknya boleh masih prototyping. Ya. Hanya kalau di bidang aplikasi dan game karena nggak ada produk fisiknya ya, artinya yang kita minta bukan foto produknya, tapi mungkin bisa dalam bentuk mock-up, artinya beberapa tampilan UI-nya misal gitu ya. Kalau memang sudah ada aplikasinya, bisa screen capture dari aplikasinya, itu beberapa untuk ditampilkan di pameran mungkin seperti itu. Plus kalau misalnya aplikasi dan game, mungkin juga bisa, kalau memang sudah ada ya, sudah ada prototipe-nya, bisa disertakan link untuk kami membuka prototipe-nya nanti. Ya, atau memang mau dikirimkan aplikasinya juga silakan. Nah itu kemarin challenge juga ya Pak, ketika buka aplikasi prototyping kita dibuka satu-satu tuh jadi ada kendala-kendala teknis juga yang terjadi, tapi untuk tahun ini harapannya hal-hal tersebut bisa diantisipasi, kita atasi dari siswa juga. Kita berharapnya ukurannya mungkin lebih ringan lagi gitu ya Pak, jadi supaya nanti ditampilkannya harapannya bisa peserta menyiapkan dengan matang gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya, jadi mungkin nanti dari sisi ukuran coba di-optimize lagi, tapi kemudian juga salah satu yang membantu kalau memang nanti aplikasinya ada terkendala dengan teknis, sebenarnya kita juga meminta ada satu video simulasi yang bisa disertakan. Nanti kalau kita tidak bisa buka aplikasinya, setidaknya kita bisa lihat video yang memperlihatkan misalnya cara penggunaan aplikasinya, seperti itu. Ya, mungkin seluruh peserta menyiapkan hal tersebut ya Pak, jadi kita punya second plan-nya agar nanti pas pelaksanaan kita bisa menyiapkan backup plan supaya bisa terus berjalan dengan baik penilaian. Mungkin kita beralih ke pertanyaan yang terakhir Pak, bukan pertanyaan sebenarnya, motivasi dari Pak Bandung gitu, motivasi arahannya, terus untuk Fiksi di tahun selanjutnya kira-kira seperti apa sih Pak? Oke, kalau motivasi tentunya tidak ada yang jelek ya. Kita melihat ini ide-idenya menarik sebenarnya. Hanya memang kita memilih mana yang paling siap. Ya, jadi tidak ada ide yang jelek dan kualitas produk yang jelek. Kita lihat ini yang masuk ke final adalah yang kita lihat dari sisi bisnisnya sudah lebih jelas dan sudah lebih siap. Banyak ide-ide yang kita lihat potensial, tapi kurang bisa mempresentasikan strategi bisnisnya. Karena di Fiksi ini sekali lagi kan adalah festival inovasi dan kewirausahaan, bukan hanya inovasinya aja. Ya, jadi sisi kewirausahaan yang kita juga tekankan. Jadi kita inginnya ke depan mungkin teman-teman SMA di sini juga banyak belajar tentang bagaimana membangun sebuah kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan hanya di sisi idenya, tapi juga strategi bagaimana ide tersebut bisa masuk ke pasar. Ya tadi kalau sekarang kita menggunakan formatnya bisnis model canvas, dan ini kalau buat saya cukup memudahkan. Cukup membuat strategi kita bisa lebih sistematis. Jadi saran saya mungkin buat teman-teman SMA yang memang tertarik masuk ke wirausaha bisa mempelajari lebih lanjut bisnis model canvas ini sehingga idenya bisa lebih tajam nih. Itu aja Mas. Luar biasa penjelasan dari Pak Bandung. Tadi kita sudah berbicara dari awal pengalamannya, kemudian kita bahas sisi expo, penilaian juri sampai ke motivasi. Mungkin itu Sobat Prestasi, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Ini ada dari animasi dan video, nanti bersama Mas Faikar di bidang yang sama. Kami ucapkan terima kasih Pak Bandung atas kehadirannya. Terima kasih juga buat semua. Ya, luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.